Shalom, saudara dan saudari. Selamat datang kembali. Pernah nggak kamu coba menghibur seseorang, tapi malah bikin mereka merasa lebih buruk? Ternyata hal itu lebih sering terjadi dari yang kita sadari. Dan Amsal menegur kita dengan cukup keras soal ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 25 ayat 20 dan pasal 27 ayat 14. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Sensitivitas. Apa maksudnya? Kebaikan tanpa empati dan kepekaan bisa terasa menyakitkan. Bayangkan seseorang sedang berduka dan kita bilang, "Ayo dong, jangan sedih. Yuk, cari es krim." Mungkin maksudnya baik, tapi bisa terasa seperti kita menolak mengakui rasa sakit mereka. Atau misalnya, seseorang baru bangun tidur, dan kita datang dengan suara keras dan semangat berlebihan. Amsal bilang, bahkan ucapan berkat yang tulus, kalau disampaikan tanpa waktu dan sikap yang tepat, bisa terasa seperti kutukan. Kenapa ini bisa terjadi? Bukan karena kita jahat, tapi karena kita sering enggak terhubung secara emosional. Kita belum benar-benar mengerti apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Kita nggak cukup mengenal kondisi batin mereka. Persahabatan sejati butuh usaha emosional. Kita perlu belajar mengenali dunia batin teman kita. Apa yang menguatkan mereka, apa yang melemahkan, apa yang menghibur, dan apa yang justru menyakitkan. Amsal pasal 25 ayat 20 mengingatkan kita, kalau aku bisa tenang-tenang saja sementara kamu sedang terluka, aku bukan sahabatmu yang sejati. Teman sejati mengaitkan hatinya satu sama lain. Mereka ikut sedih saat kamu sedih. Dan mereka nggak bisa bersukacita sepenuhnya sebelum kamu pulih. Itu yang Yesus lakukan. Dia mengikatkan hatinya pada kita. Bahkan dalam penderitaannya sendiri, dia tetap bersukacita. Bukan karena salib itu mudah, tetapi karena dia tahu apa yang akan dihasilkan oleh penderitaan itu. Kita bisa melihat hal ini dengan jelas di Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yesus melihat hasil akhirnya, keselamatan kita, pemulihan kita, hubungan kita yang dipulihkan dengan Allah. Dan Yesaya pasal 53 ayat 11 menambahkan, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Yesus puas, bukan karena rasa sakit itu enak, tapi karena dia tahu penderitaannya akan membawa kehidupan bagi kita. Itulah jenis hubungan persahabatan yang sejati. Bukan sekadar hadir, tapi hadir dengan hati yang terhubung. Bukan hanya mendengarkan, tapi benar-benar ikut merasakan. Persahabatan mungkin nggak seintens romansa dan nggak selalu sekuat ikatan keluarga. Tapi justru karena itu, persahabatan sangat berharga. Karena itu adalah kasih yang dipilih secara sadar. Mari kita berhenti bentar dan mikir, apakah kamu benar-benar memperhatikan kondisi emosional teman-temanmu? Apakah kamu hadir dengan kepekaan atau hanya sekadar ada? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau nggak pernah memaksa dirimu masuk ke hati kami. Engkau datang dengan lembut dan penuh pengertian. Engkau dekat dengan orang yang remuk hati. Engkau ikut merasakan penderitaan kami. Ajari kami jadi sahabat seperti Engkau, yang peka, hadir, dan digerakkan oleh kasih yang sejati. Amin.